Di bawah langit Jakarta yang muram, pasar induk Kramat Jati berdiri bagai raksasa tua yang letih. Bau sayur mayur busuk bercampur keringat dan suara teriakan pedagang membentuk simfoni kebisingan yang khas. Namun, di balik keramaian itu, setiap pedagang tahu satu hal, bayang-bayang Riko Botak dan gengnya mengintai di setiap sudut. Preman-preman bertubuh kekar berkeliling, mata mereka memindai kios-kios kecil seperti burung pemangsa. Pasar ini bukan lagi milik para pedagang, ini adalah wilayah kekuasaan Riko. Suara bentakan keras memecah hiruk pikuk siang itu. Seorang pedagang sayur tua dipaksa menyerahkan uang ke seorang preman berbaju hitam dengan kepala plontos berkilau. "Cepat, Pak Tarman, uang keamanan minggu ini," gertak sang preman, menendang keranjang sawi hingga isinya berserakan di tanah. Pedagang-pedagang lain hanya menunduk, pura-pura sibuk, takut ikut menjadi sasaran amarah. Tak ada yang berani menentang, bagi mereka, perlawanan hanyalah jalan pintas menuju petaka. Riko Botak muncul tak lama kemudian, langkahnya lebar dan penuh percaya diri. Tato naga di lengannya terlihat menonjol saat ia merokok santai, seolah kekejaman yang dilakukan anak buahnya hanyalah bagian dari rutinitas. "Pastikan semua setor, jangan ada yang ketinggalan," ucapnya dingin. Aura kekuasaan dan ancaman memancar dari sorot matanya, cukup untuk membuat pedagang yang paling keras kepala pun gemetar. Di pojok pasar, seorang ibu muda memeluk anaknya yang menangis karena ketakutan. Seorang pedagang buah berbisik pada rekannya, "Kapan ini berakhir? Kita nggak bisa terus-terusan begini." Rekannya hanya menggeleng pasrah. Ketidakberdayaan telah lama menjadi teman akrab mereka. Pasar ini, yang seharusnya menjadi tempat rezeki dan harapan, telah berubah menjadi panggung ketakutan. Hari itu, kabar mulai beredar diam-diam di antara para pedagang, ada penjual sembako baru yang berani menawar lapak di tengah pasar. Katanya, namanya Dini, gadis desa, bisik seorang pedagang ayam. "Gadis, di pasar ini, dia bakal dilumat Riko," balas yang lain sambil tertawa getir. Mereka tak tahu bahwa nama itu kelak akan menjadi momok yang mengguncang singgasana Riko. Riko, yang mendengar gosip itu, hanya menyeringai sinis. Baginya, setiap pendatang baru hanyalah tambahan pemasukan. "Besok suruh anak-anak nagih uang ke dia. Biar dia tahu aturan main di sini," ucapnya pada salah satu tangan kanannya. Namun, entah kenapa, ada kegelisahan samar di matanya, sebuah firasat yang bahkan ia tak bisa jelaskan. Sementara itu, di luar pasar, senja merayap dengan warna jingga pucat. Di kejauhan, seorang gadis bertubuh ramping berjalan sambil menuntun gerobak sembako sederhana. Wajahnya teduh, tetapi sorot matanya tajam dan penuh keyakinan. Dini berhenti sejenak, menatap pasar yang akan menjadi medan takdirnya. Angin malam berhembus, dan dalam hatinya ia berbisik, "Ayah, aku akan menepati janji. Aku takkan biarkan ketidakadilan menguasai tempat ini." Di tengah hingar-bingar Jakarta, pasar Kramat Jati bersiap menyambut badai yang tak disangka. Riko Botak dan gengnya belum tahu bahwa kekuasaan mereka akan diuji. Pedagang-pedagang kecil pun tak menyadari bahwa secercah harapan baru telah datang dalam wujud seorang gadis desa. Malam itu, langit seolah menahan napas, menunggu percikan api pertama yang akan mengubah segalanya. Pagi itu, matahari Jakarta menyingsing di balik gedung-gedung kusam, cahayanya menyapu pasar Kramat Jati yang masih basah oleh sisa hujan malam. Pedagang-pedagang mulai membuka lapak, tetapi bisik-bisik tentang penjual baru sudah menyebar sejak fajar. Di sudut jalan setapak, Dini menurunkan karung-karung sembako dari gerobaknya. Wajahnya tenang, seolah ia hanya gadis desa biasa, tapi sorot matanya menyala dengan tekad yang tak bisa disembunyikan. Tangan-tangan kecilnya yang kasar karena kerja keras mengatur dagangan dengan cekatan, sementara para pedagang lain mengamatinya dengan rasa penasaran bercampur khawatir. Seorang pedagang bawang, Pak Tarman, mendekat dengan langkah ragu. "Nak, kau baru pertama kali di sini. Kau tahu pasar ini dipegang Riko Botak, kan?" tanyanya dengan nada prihatin. Dini menoleh, memberi senyum yang anehnya membuat hati orang tua itu terasa hangat. "Aku tahu, Pak, tapi aku tidak datang ke sini untuk takut. Aku datang untuk berdagang dan menepati janji," jawabnya lirih namun mantap. Kata-katanya membuat Pak Tarman tercenung. Tak lama, dua preman pasar mendekat, wajah mereka menyeringai sinis. "Wah, penjual baru ya? Cantik lagi. Dini, kan, sesuai aturan, kau harus setor ke kami kalau mau dagang di sini,"
kata salah satunya sambil memukul-mukul tangannya dengan tongkat kayu. Dini berhenti menyusun karung beras, lalu berdiri tegak. Suasana pasar seketika terasa lebih sunyi, seolah semua pedagang menahan napas menunggu reaksinya. Dengan suara tenang, Dini menjawab, "Aku datang ke sini untuk berdagang, bukan untuk ditindas." Ucapannya membuat kedua preman itu tertawa keras, suara tawa mereka menggema hingga ke kios-kios terjauh. "Hahaha, kau pikir kau siapa? Bahkan pedagang paling lama di sini tunduk pada Riko." Salah satunya mengejek. Namun, di balik tawa itu, ada secuil kegusaran. Mata Dini menatap mereka tanpa gentar, seolah mampu menembus jantung keberanian mereka. Salah satu preman mencoba meraih bahu Dini dengan kasar. Dalam sekejap, gadis itu bergerak cepat. Dengan satu gerakan halus, ia menghindar, membuat preman itu kehilangan keseimbangan dan hampir jatuh menabrak gerobak buah. Pedagang-pedagang pasar menutup mulut, menahan seru kagum dan takut. Apa barusan?" gumam seorang pedagang sayur, matanya membelalak. Preman kedua mendesis marah, siap mengayunkan tongkatnya, tetapi sebelum sempat bergerak, Dini menatapnya dengan tajam. Ada sesuatu pada tatapan itu, sesuatu yang membuatnya seolah-olah terhenti. Sejenak, ia merasakan ketakutan yang tak bisa dijelaskan, seakan sedang berhadapan dengan kekuatan yang tak kasat mata. Perlahan, ia menurunkan tongkatnya, lebih karena naluri ketakutan daripada kesadaran. Bisikan mulai menyebar cepat di antara para pedagang. "Dia bukan gadis biasa," matanya seperti menyala, bisik seorang penjual ikan. Pak Tarman, yang menyaksikan semua itu, mulai mengingat rumor lama tentang ajian legendaris Pancasona. "Tak mungkin, apa dia?" pikirnya, keringat dingin menetes di pelipis. Pasar Kramat Jati yang biasanya dipenuhi keluhan tiba-tiba terasa dipenuhi harapan samar. Sementara itu, Dini kembali menyusun dagangannya seolah tak terjadi apa-apa. Namun dalam hatinya, ia sadar, konflik ini baru permulaan. Riko Botak pasti akan mendengar tentang perlawanan kecil ini, dan badai besar sedang menunggu di Cakrawala. Di atas pasar yang mulai ramai, seekor burung gagak terbang rendah, menandai awal dari perubahan besar yang akan mengguncang singgasana preman-preman pasar. Kabar tentang penjual sembako baru yang menolak bayar setoran menyebar cepat seperti api di padang ilalang. Siang itu, di sebuah warung kopi kumuh di belakang pasar, Riko Botak duduk dikelilingi anak buahnya. Asap rokok mengepul tebal, dan dentuman musik dangdut dari radio butut mengisi udara. Salah satu preman dengan wajah penuh luka berkata, "Bos, gadis itu, dia nggak takut sama kita. Malah bikin Bowo hampir jatuh ke gat." Tawa teredam terdengar dari beberapa anak buah, tapi segera berhenti saat Riko menatap dengan mata tajam. Riko menaruh gelas kopinya dengan suara berderak. "Jadi, kalian, laki-laki dewasa, kalah mental sama penjual sembako kampungan." Suaranya dingin, namun mengandung amarah. Sunyi mendadak turun, hanya suara kipas angin tua yang berdecit. Riko berdiri, tubuh kekarnya memancarkan aura ancaman. "Bawa aku ke sana, aku mau lihat siapa yang berani bermain api di wilayahku." Sementara itu, Dini sedang melayani beberapa pelanggan di lapaknya. Senyum hangatnya menenangkan para pedagang kecil yang sengaja mampir untuk memberi dukungan. Namun, di dalam hatinya, ia bisa merasakan gelombang bahaya semakin dekat. Ajian Pancasona yang diwariskan gurunya bergetar lembut dalam nadinya, seolah memberi peringatan. Dalam keheningan batin, ia berbisik, "Aku siap." Langkah-langkah berat menggema di jalan pasar. Para pedagang berhenti bekerja, menoleh penuh kecemasan. Riko Botak muncul di ujung jalan, diapit 4 anak buah bertubuh kekar. Wajahnya setenang batu, tetapi sorot matanya menyala penuh amarah. Beberapa pedagang buru-buru menutup lapak, takut terseret keributan. Suasana pasar yang semula riuh mendadak sunyi, seolah waktu ikut menahan napas. Riko berdiri di depan lapak Dini, kedua tangannya disilangkan di dada. "Kau yang namanya Dini?" Suaranya dalam dan berat. Dini menatapnya, mata mereka bertemu seperti dua bilah pedang. "Aku," jawabnya sederhana. Riko mendekat, jaraknya tinggal beberapa langkah. "Kau tahu aturan di pasar ini. Semua yang berdagang di sini, tunduk padaku." Ucapan itu lebih mirip ancaman daripada penjelasan. Dini tidak bergeming. "Aku datang ke sini untuk berdagang dengan jujur, bukan untuk memberi makan ketamakanmu." Suaranya terdengar tenang, tetapi penuh kekuatan yang membuat anak buah Riko saling pandang, tak nyaman. Riko tertawa kecil, tawa tanpa keceriaan.
Kau pikir kau pahlawan? Hah? Lihat sekelilingmu, semua orang di sini tunduk. Kau hanya gadis desa, apa kau mau pasar ini jadi saksi kehancuranmu? Anak buah Riko mulai bergerak mendekat, mengelilingi lapak Dini. Beberapa pedagang menahan napas, beberapa lainnya memalingkan wajah, tak sanggup menyaksikan apa yang mungkin terjadi. Namun, sebelum salah satu preman sempat menyentuhnya, Dini menatap lurus ke mata Riko. Ada kilatan cahaya samar yang memancar dari dalam dirinya, sesuatu yang hanya ia dan langit tahu. Seketika, angin dingin bertiup, membuat bendera-bendera plastik di pasar berkibar tak wajar. Riko botak, untuk sesaat, merasakan sensasi aneh merayap di kulitnya, campuran rasa kagum dan firasat buruk. Ia mengedipkan mata, mencoba menepis perasaan itu. Namun, di dalam hatinya, sebuah bisikan kecil muncul, mungkin, untuk pertama kalinya, singgasananya di Pasar Kramat Jati benar-benar sedang terancam. Malam turun di Jakarta, menutup langit Kramat Jati dengan warna kelabu. Pasar yang tadi ramai kini sunyi, menyisakan genangan air hujan dan bau sampah yang menyengat. Di balik kios kosong, Dini duduk sendirian, menatap bulan pucat yang bersembunyi di balik awan. Angin berhembus pelan, membawa suara-suara samar dari masa lalunya. Ia memejamkan mata, dan kenangan lama perlahan menyeruak. Suara gurunya di desa, seorang lelaki tua berambut putih bernama Kisuro, bergema dalam pikirannya, ajian Pancasona bukan untuk kesombongan, Dini. Ini untuk melindungi, bukan melukai tanpa alasan. Kilasan masa lalu itu jelas, Dini masih remaja, berdiri di tengah hutan bambu dengan kaki telanjang. Kisuro mengajarinya mengendalikan napas, merasakan energi bumi, dan menyalurkan kekuatan yang tak terlihat. Di bawah bimbingannya, ia jatuh, bangkit, dan jatuh lagi, hingga tubuhnya kebal terhadap pukulan. Pancasona berarti hidup yang tak mudah dilenyapkan, kata Kisuro suatu malam. Tapi kekuatan ini membawa tanggung jawab. Jangan gunakan untuk kebencian, gunakan untuk keadilan. Kata-kata itu kini terasa seperti bisikan takdir. Dini membuka matanya, menatap pasar yang tenang namun menyimpan luka. Ia tahu apa yang menantinya. Riko botak takkan diam. Pertemuan tadi hanyalah awal. Bagi Riko, penghinaan di depan anak buah dan pedagang pasar adalah tamparan besar. Dan tamparan semacam itu selalu dibalas. Namun, Dini tak gentar. Di balik kelembutannya, ia membawa sumpah, melindungi yang tak berdaya, apapun risikonya. Di sebuah warung remang di sudut kota, Riko botak sedang memukul meja, amarahnya memuncak. Gadis itu bukan gadis biasa, gumamnya. Anak buahnya mencoba meremehkan, tapi dalam sorot mata Riko ada kegelisahan. Ia pernah mendengar tentang ajian-ajian kuno dari para pendekar desa. Kisah-kisah tentang orang-orang yang kebal senjata sering dianggap dongeng, tetapi tatapan mata Dini siang tadi menghantui pikirannya. Kalau rumor itu benar, batinnya, maka kita tak lagi berurusan dengan pedagang biasa. Keesokan paginya, para pedagang berkerumun, membicarakan gosip yang semakin liar. Katanya, dia punya ilmu kebal, bisik seorang penjual cabai. Ajian Pancasona, aku pernah dengar dari kakekku, sahut yang lain. Bisikan-bisikan itu menyebar seperti arus listrik, dan untuk pertama kalinya, ada cahaya harapan di mata para pedagang. Mereka mulai percaya bahwa kekuasaan Riko botak tidak abadi. Dini tiba di lapak dengan wajah tenang, meski hatinya sadar bahwa badai akan datang lebih cepat dari yang diharapkan. Beberapa pedagang menyapanya dengan rasa hormat baru. Pak Tarman mendekat, wajahnya penuh kekhawatiran. Nak Dini, hati-hati. Riko botak bukan orang yang mudah menyerah. Dini tersenyum tipis. Aku tahu, Pak, tapi aku tak datang ke sini untuk lari. Aku datang untuk berdiri di sisi yang benar. Di kejauhan, mata-mata Riko memperhatikan gerak-gerik Dini. Mereka berlari kembali ke markas, melaporkan bahwa gadis itu sama sekali tak terlihat takut. Riko mendengarnya sambil menghunus pisau kecil dan menatap pantulan wajahnya di bilahnya. Kalau benar dia punya ajian, gumamnya, maka aku harus meruntuhkan keangkuhannya di depan semua orang. Pasar ini, milikku. Sementara matahari naik tinggi, Pasar Kramat Jati berdenyut dengan energi aneh, perpaduan ketakutan, harapan, dan ketegangan yang menebal. Di antara karung beras dan aroma bawang putih, legenda lama akan segera bangkit, dan sebuah bentrokan besar antara kekuatan lama dan harapan baru tak terelakkan lagi. Dini memandang langit sebentar, merasa angin berdesir lebih dingin. Dalam hati, ia bersumpah, jika keadilan harus ditegakkan,
maka takdirku adalah palu yang akan memecahkan rantai ketidakadilan ini. Pagi itu, pasar Keramat Jati terasa lebih tegang dari biasanya. Pedagang-pedagang berbisik-bisik di balik tumpukan sayur dan buah, sementara beberapa pembeli merasakan ketidaknyamanan aneh di udara. Suara ayam dan klakson bajai yang biasanya riuh kini seolah teredam. Mereka semua tahu, hari ini, Riko Botak akan bergerak. Rumor menyebar sejak subuh bahwa pemimpin preman itu akan menantang Dini di hadapan semua orang. Tak ada yang tahu bagaimana akhir ceritanya, tapi semua paham bahwa pasar ini takkan pernah sama setelahnya. Riko Botak muncul dengan langkah berat, diapit belasan anak buah yang memamerkan tato dan bekas luka perkelahian. Matanya menyapu kerumunan, dan setiap tatapannya seperti belati yang menusuk. Ia berhenti di tengah jalan utama pasar, di mana para pedagang berhenti berjualan dan menyingkir ke sisi kiri dan kanan. Dengan suara keras dan penuh wibawa, ia berteriak, "Dini, keluar dan hadapi aku. Hari ini aku tunjukkan siapa penguasa pasar ini." Suaranya bergema, membuat jantung semua orang berdegup kencang. Di ujung jalan pasar, Dini melangkah pelan namun pasti. Ia mengenakan baju sederhana berwarna biru pudar dan sandal jepit yang sudah aus, tetapi wibawanya memancarkan sesuatu yang lebih megah daripada perhiasan mahal. Tatapannya tajam, namun bibirnya tetap tersenyum tipis. Ketika ia tiba di hadapan Riko, kerumunan pasar menahan napas. Tak ada rasa gentar di wajahnya, hanya ketenangan yang membuat Riko sendiri heran. "Riko," ucap Dini pelan, namun suaranya menembus kebisingan pasar. "Kau menguasai tempat ini dengan ketakutan. Tapi hari ini, aku berdiri di sini bukan untuk tunduk." Kata-kata itu seperti pukulan telak terhadap ego Riko. Anak buahnya mendesis marah, beberapa maju selangkah, tetapi Riko mengangkat tangan, memberi isyarat agar mereka menunggu. Riko menyeringai, meski ada kilatan ketidakpastian di matanya. "Kau berani bicara besar di hadapan orang-orang ini. Kau pikir mereka akan mendukungmu? Mereka semua pengecut, Dini. Mereka hanya tahu tunduk." Ia berbalik, menatap kerumunan. "Lihat, siapa yang akan membela gadis ini?" Tak ada suara, hanya desah napas gugup yang terdengar. Para pedagang menunduk, tidak berani menunjukkan keberpihakan. Namun, Dini tidak marah atau kecewa. Ia memandang wajah-wajah ketakutan itu dengan lembut. "Kalian tidak perlu bicara," katanya, suaranya penuh pengertian. "Aku tahu apa yang kalian rasakan. Aku berdiri di sini, bukan hanya untuk diriku, tapi untuk kita semua." Kata-katanya menyusup ke hati para pedagang, menyalakan bara harapan kecil yang hampir padam. Riko mendekat, jarak mereka kini hanya satu langkah. "Kau ingin membuatku malu, gadis desa. Baik, kita akan selesaikan ini di depan semua orang. Tidak ada aturan, tidak ada belas kasihan," desisnya. Dini menatapnya lurus, lalu mengangguk perlahan. "Aku tidak butuh aturanmu, Riko. Yang kubawa hanyalah kebenaran dan keberanian." Suasana pasar menegang hingga udara terasa berat. Beberapa pedagang menahan napas, beberapa lainnya mulai berkumpul di tempat-tempat lebih tinggi untuk melihat lebih jelas. Dari kejauhan, awan gelap bergerak perlahan, seolah langit pun ingin menjadi saksi. Hari ini, pasar Keramat Jati akan berubah selamanya, entah menjadi tempat kebebasan, atau kuburan harapan. Dan di tengah jalan becek pasar itu, dua sosok berdiri, bersiap memulai babak paling menentukan dalam hidup mereka. Suara denting panci dari kios-kios yang ditutup terburu-buru bergema, menandai dimulainya sesuatu yang lebih besar dari sekadar perkelahian biasa. Riko Botak melangkah maju, otot-otot lengannya menegang, sementara anak buahnya membentuk lingkaran, memastikan tak ada yang berani ikut campur. Dini berdiri di tengah lingkaran itu, tubuhnya tampak kecil dibanding lawannya, tetapi sorot matanya menyalakan api keberanian di hati para pedagang yang bersembunyi di balik lapak. Angin sore membawa bau tanah basah dan ketegangan yang begitu pekat. Riko mengayunkan tinju pertama, begitu cepat dan keras hingga angin pukulannya terdengar mendesis. Namun, Dini bergerak bagai bayangan, satu langkah ke samping, dan pukulan itu meleset. Ia memutar tubuh, dan dengan gerakan ringan, mendorong dada Riko hingga lelaki besar itu terhuyung. Sorak kagum tertahan terdengar dari beberapa pedagang. Riko mendengus marah, harga dirinya tercabik. "Kau pikir ini permainan? Hah?" geramnya. Dua anak buah Riko maju serentak, mencoba mengapit Dini. Salah satunya mengayunkan tongkat kayu, tapi Dini menangkis dengan lengan kosong. Tongkat itu patah seketika, terbelah seperti ranting kering. Serangan kedua datang dengan pisau lipat,
tapi Dini memutar tubuhnya, menarik tangan lawannya, dan membuat pria itu terlempar ke tumpukan sayuran. Kios-kios berderit saat preman-preman itu menabrak meja dagangan, membuat beberapa pedagang tak sengaja bersorak. Riko meraung, mengambil sebilah besi yang tergeletak. Ia menyerang membabi buta, tapi Dini tetap tenang. Ajian Pancasona yang mengalir dalam darahnya membuat setiap gerakannya tepat, setiap langkahnya bagaikan tarian angin. Ketika besi itu diarahkan ke perutnya, ia menahan dengan kedua tangan telanjang, suara benturan terdengar keras, tapi kulitnya tetap utuh. Pedagang-pedagang yang menonton mulai berbisik, benar, dia punya ajian kebal. Dalam sekejap, Dini melompat ke belakang, memberi jarak. Ia menatap Riko dengan tatapan yang bukan hanya penuh keberanian, tetapi juga belas kasihan. Riko, suaranya tenang namun menggema, kau telah membuat pasar ini jadi sarang ketakutan. Tapi kekuatan tak akan selamanya berpihak pada yang lalim. Riko menggeram, napasnya berat, keringat bercucuran di pelipisnya. Riko mencoba serangan terakhir, sebuah pukulan lurus ke arah wajah Dini. Namun, Dini menangkap tangannya di udara, lalu memutarnya dengan teknik sederhana. Tubuh Riko yang kekar itu terbanting ke tanah dengan dentuman keras. Lingkaran preman yang mengelilingi mereka terdiam, tak percaya. Riko, sang raja pasar yang tak terkalahkan, kini terbaring di tanah becek, wajahnya berlumuran lumpur. Keheningan menyelimuti pasar, burung gagak melintas rendah, suaranya serak seperti mengumumkan akhir sebuah era. Para pedagang yang bersembunyi mulai keluar satu persatu, mata mereka berbinar, antara lega dan takjub. Seorang penjual buah berbisik, dia sungguhan penyelamat kita. Riko bangkit perlahan, lututnya gemetar. Untuk pertama kalinya, ketakutan, bukan amarah, tampak di matanya. Dini berdiri tegak, menatap semua orang di sekitarnya. Ini bukan hanya tentang aku dan Riko, katanya lantang. Ini tentang kalian, tentang keberanian untuk tidak lagi hidup dalam ketakutan. Kata-katanya menggema di antara kios-kios pasar, membawa kehangatan yang menembus rasa dingin sore itu. Dan di tengah pasar Keramat Jati yang basah dan berantakan, sebuah babak baru telah dimulai, babak di mana kekuasaan Riko Botak mulai runtuh di hadapan kebenaran dan keberanian seorang gadis desa. Pasar Keramat Jati masih dibungkus keheningan usai dentuman tubuh Riko menghantam tanah. Rintik hujan tipis turun, seolah langit pun ingin membersihkan luka pasar itu. Para pedagang menahan napas, mata mereka bergeser antara tubuh Riko yang terbaring lemah dan sosok Dini yang berdiri tegak, basah oleh hujan namun tetap memancarkan wibawa. Kilatan petir samar memantulkan bayangan mereka di genangan air, menghadirkan pemandangan bak adegan dari legenda lama. Riko berusaha bangkit, tangannya gemetar ketika menopang tubuh. Lumpur menodai wajahnya, dan napasnya tersengal. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, sang penguasa pasar itu merasa kecil. Ia menatap Dini dengan campuran amarah dan rasa tak percaya. Bagaimana, mungkin, kau, gadis desa, bisa menjatuhkanku? Suaranya parau, nyaris tertelan oleh suara hujan. Dini mendekat, langkahnya mantap namun lembut. Kekuatanmu dibangun dari ketakutan, Riko. Dan ketakutan itu hanya bertahan selama orang-orang di sekitarmu percaya padanya, ucap Dini, suaranya bagai desiran angin tetapi penuh ketegasan. Aku tidak datang untuk menghancurkanmu. Aku datang untuk membebaskan pasar ini. Anak-anak buah Riko saling pandang, keraguan terpancar di mata mereka. Seorang di antaranya, Bowo, yang sebelumnya paling lantang memalak pedagang, melangkah ke depan. Ia menatap Riko, lalu menunduk kepada Dini. Kami menyerah. Kami lelah hidup seperti ini. Suaranya bergetar, tapi kata-kata itu pecah seperti dam retak. Satu persatu, preman-preman lain menjatuhkan senjata mereka ke tanah. Dentingan logam dan kayu yang jatuh bergema bagaikan pengakuan dosa. Sorak kecil terdengar dari kerumunan pedagang. Awalnya ragu, lalu semakin lantang. Pak Tarman yang tua bahkan menangis, air matanya bercampur hujan. Ia memeluk seorang pedagang sayur sambil terseduh, pasar ini, akhirnya bebas, teriakan gembira menggema, menggantikan desah takut yang selama ini menghantui. Beberapa pedagang perempuan memukul-mukul meja dagangan sebagai tanda kegembiraan, suara itu menulari seluruh pasar. Riko menunduk, menyadari kekalahannya sepenuhnya. Dalam sorot matanya, yang redup, kenangan masa lalunya berkelebat, masa kecil yang keras di jalanan, pertarungan demi pertarungan untuk bertahan hidup. Ia menatap Dini, dan untuk pertama kalinya sejak ia menjadi penguasa, ada ketulusan dalam suaranya.
Aku salah jalan. Aku pikir kekerasan satu-satunya cara untuk bertahan. Tapi kau tunjukkan padaku cara lain. Dini meletakkan tangannya di bahu Riko. Kesempatan untuk berubah selalu ada. Kekuatan bukan tentang menindas, tapi tentang melindungi. Ucapannya sederhana, tapi menghunjam. Anak buah Riko mengangguk perlahan, wajah-wajah mereka yang kasar kini memancarkan kelegaan. Di antara hujan yang terus turun, rasa permusuhan mulai luluh. Saat petir terakhir menggelegar, Pasar Kramat Jati berdiri sebagai saksi perubahan besar itu. Sorak-sorai para pedagang menggema, bercampur dengan suara hujan dan aroma tanah basah. Hari itu, di bawah langit Jakarta yang kelabu, kemenangan bukan hanya milik Dini, tapi milik semua jiwa yang pernah hidup dalam bayang-bayang ketakutan. Dan di tengah kerumunan, sosok gadis desa penjual sembako itu berdiri sebagai simbol harapan, membawa janji bahwa pasar ini takkan pernah kembali dikuasai tirani. Malam itu, Pasar Kramat Jati masih basah oleh hujan sore. Lampu-lampu jalan yang temaram memantulkan cahaya kegenangan air, menciptakan bayangan-bayangan yang menari di antara kios-kios. Riko duduk di tepi lapak kosong, pakaiannya masih kotor oleh lumpur. Di hadapannya, Dini berdiri dengan sikap tenang, namun sorot matanya tajam. Di belakang mereka, beberapa pedagang tetap tinggal, seolah tak ingin melewatkan momen penting itu. Riko menunduk lama, napasnya berat. Aku lahir di jalanan, ucapnya akhirnya, suaranya serak. Ibuku meninggal saat aku kecil, ayahku tak pernah peduli. Aku belajar sejak kecil bahwa dunia ini kejam, dan satu-satunya cara bertahan adalah dengan jadi lebih kejam lagi. Kata-katanya menggantung di udara, membawa kesedihan yang membuat beberapa pedagang terdiam. Hanya suara tetesan air dari atap bocor yang menemani pengakuannya. Ia menatap tangannya, tangan yang pernah memukul, memalak, dan menakuti banyak orang. Aku pikir, kalau aku menguasai pasar ini, aku bisa jadi seseorang. Aku bisa punya tempat di dunia ini. Suaranya pecah, dan untuk pertama kalinya, Riko Botak, sang raja preman pasar, meneteskan air mata. Hujan kecil yang masih turun menyamarkan isakannya. Dini perlahan duduk di sampingnya. Aku mengerti luka itu, Riko, katanya lembut. Tapi kekuatan yang lahir dari rasa sakit hanya melahirkan lebih banyak penderitaan. Kau bukan satu-satunya yang pernah merasa sendirian. Mata Dini berkaca-kaca, mengenang perjalanan hidupnya sendiri, perjuangan keluarganya di desa, kerasnya hidup yang menempanya hingga ia mempelajari ajian Pancasona. Beberapa anak buah Riko mendekat, wajah mereka yang garang kini dipenuhi penyesalan. Bowo, yang sebelumnya menyerah, menepuk bahu Riko. Bos, kita semua ikut salah. Kita pikir ini cuma soal uang dan kekuasaan. Tapi sekarang kita tahu, kita udah nyakitin banyak orang. Suaranya bergetar, seolah setiap kata adalah beban yang lama ia pikul. Para pedagang yang menonton mulai berbisik. Pak Tarman maju selangkah, wajah tuanya dipenuhi emosi. Kau memang telah menakuti kami bertahun-tahun, Riko, katanya dengan suara berat. Tapi, kalau kau mau berubah, kami takkan menutup pintu. Pasar ini milik kita semua, dan kami semua butuh kesempatan kedua. Ucapannya membuat beberapa pedagang lain mengangguk setuju, meski raut wajah mereka masih menyimpan luka. Riko mengangkat wajahnya, menatap Dini dan para pedagang itu. Air mata bercampur hujan di pipinya. Aku tidak tahu caranya menebus semua ini. Tapi, kalau kalian memberiku kesempatan, aku akan mencoba. Aku akan mulai dengan memperbaiki kerusakan yang kubuat di pasar ini. Kata-katanya lirih namun penuh tekad. Anak buahnya mengangguk pelan, berdiri di belakangnya dengan rasa hormat yang baru. Dini mengulurkan tangan, membantu Riko berdiri. Kesempatan kedua bukan hadiah, itu tanggung jawab, ujarnya. Suara petir jauh bergema, seolah menguatkan momen itu. Malam di Pasar Kramat Jati kini bukan lagi malam ketakutan, melainkan malam pengampunan dan harapan. Cahaya lampu jalan yang redup terasa lebih hangat, menyinari awal perjalanan baru, sebuah pasar yang akan bangkit dari luka lamanya, dipimpin oleh keberanian seorang gadis desa dan pertobatan seorang mantan raja preman. Pagi berikutnya, matahari menembus sisa-sisa mendung, menyinari Pasar Kramat Jati yang tampak berbeda. Bau tanah basah bercampur aroma sayuran segar memenuhi udara. Pedagang-pedagang yang kemarin gemetar ketakutan kini mulai menata kembali lapak mereka, wajah-wajah mereka menyimpan secercah keyakinan baru. Dini berdiri di tengah jalan pasar, memandang kerumunan dengan hati lega. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun,
pasar itu terdengar hidup tanpa bayang-bayang ancaman. Riko botak, dengan pakaian sederhana yang dipinjam dari salah satu pedagang, membawa sapu dan ember. Tidak ada sisa kesombongan di wajahnya, hanya kelelahan dan tekad. Bowo dan anak buahnya juga ikut membersihkan puing-puing kios yang rusak akibat pertarungan semalam. Beberapa pedagang sempat memandang mereka dengan curiga, namun saat Riko memungut pecahan kaca dengan tangan telanjang dan mengembalikannya ke tempat sampah, rasa curiga itu perlahan melembut. "Bos, Riko, kita mulai dari bagian mana?" tanya Bowo, suaranya kikuk. Riko berhenti, lalu tersenyum tipis. "Kita mulai dari tempat yang paling kotor. Sama seperti hidup kita, kalau mau bersih, kita harus mulai dari yang paling busuk." Candaan pahit itu membuat beberapa pedagang terdiam, lalu tersenyum kecil. Bahkan Pak Tarman, yang kemarin menangis karena lega, mengangguk pelan sambil mengusap mata tuanya. Dini ikut membantu, mengangkat kotak-kotak kosong dan menata ulang meja dagangan yang terguling. Ia berbicara dengan para pedagang, menyemangati mereka satu persatu. "Pasar ini tidak hanya tentang berdagang. Ini rumah kita. Jika kita semua berdiri bersama, tak ada yang bisa menguasai kita lagi," katanya, suaranya lembut namun menggema. Kata-katanya mengalir seperti aliran air di sawah, menyuburkan hati yang kering karena ketakutan. Di sudut pasar, seorang anak kecil mendekati Riko dengan sepotong roti di tangannya. "Om, lapar?" tanyanya polos. Riko tertegun, lalu menerima roti itu dengan tangan gemetar. Wajahnya yang keras berubah lembut. Pedagang-pedagang lain menyaksikan adegan itu, dan keheningan penuh makna menyelimuti mereka. Untuk pertama kalinya, mereka melihat Riko bukan sebagai penguasa yang menakutkan, tetapi sebagai manusia biasa yang juga pernah lapar dan kehilangan. Hari itu, preman-preman yang dulu menakuti pasar bekerja bahu-membahu dengan pedagang. Mereka memperbaiki papan nama yang rusak, mengecat ulang tiang-tiang kios, dan membantu para pedagang menata kembali dagangan. Tawa kecil mulai terdengar, menggantikan bisikan takut. Pasar Kramat Jati perlahan kembali bernapas, bukan hanya sebagai tempat jual beli, tetapi sebagai simbol kebersamaan. Menjelang sore, ketika pasar kembali rapi, Dini berdiri di atas sebuah peti kayu, memandang semua orang. "Kita tidak hanya membersihkan pasar hari ini, kita juga membersihkan hati kita dari dendam dan rasa takut," ujarnya. Angin sore meniup rambutnya yang basah oleh keringat, dan matahari yang condong ke barat membuatnya tampak seperti sosok dari legenda. Riko dan anak buahnya berdiri di antara kerumunan, menunduk hormat. Sorak-sorai menggema, kali ini tanpa rasa takut, hanya kebahagiaan murni. Di bawah langit Jakarta yang mulai memerah, Pasar Kramat Jati berdiri tegak sebagai lambang harapan dan perubahan. Bagi para pedagang, Dini bukan lagi sekadar gadis desa penjual sembako, ia adalah penjaga harga diri mereka. Dan bagi Riko botak, hari itu adalah awal dari penebusan yang panjang, di pasar yang kini menjadi rumah bagi semua, tanpa penguasa selain kebaikan dan kebersamaan. Fajar mereka di atas Kramat Jati, menyinari pasar yang kini tampak bersih dan tertata. Aroma sayuran segar bercampur dengan wangi tanah basah, membawa suasana damai yang belum pernah terasa selama bertahun-tahun. Burung-burung berkicau di antara atap kios, dan suara pedagang yang mulai menata dagangan mereka terdengar seperti lagu kemenangan. Dini berdiri di pintu masuk pasar, memandang pemandangan itu dengan mata berbinar, seolah mimpi yang semalam ia perjuangkan kini menjadi nyata. Riko botak datang dari arah lain, membawa sekeranjang buah yang ia beli dari seorang pedagang sebagai bentuk dukungan. Wajahnya lebih tenang, meski jejak kehidupan keras masih tampak di sorot matanya. Ia menyapa para pedagang dengan anggukan singkat, dan beberapa dari mereka, meski masih canggung, membalas sapaannya. Bowo dan anak buah lain membantu seorang nenek menata berasnya, tanpa diminta, dan adegan itu memunculkan senyum di wajah banyak orang. Pak Tarman, dengan mata berkaca-kaca, menghampiri Dini. "Nak Dini, pasar ini berhutang nyawa padamu. Kau bukan hanya menyelamatkan lapak-lapak kami, tapi juga martabat kami." Dini menunduk, suaranya lembut namun tegas, "Aku hanya melakukan apa yang seharusnya kita semua lakukan, melawan ketidakadilan. Pasar ini hidup karena kebersamaan kita, bukan karena satu orang." Kata-kata itu mengalir ke hati para pedagang, memantapkan tekad mereka untuk menjaga pasar ini bersama-sama. Suasana berubah menjadi meriah ketika sekelompok pedagang perempuan menggelar nasi liwet sebagai tanda syukur. Tawa pecah di antara meja-meja kayu sederhana. Riko duduk agak jauh,
ragu untuk bergabung. Namun, Dini menghampirinya dan mengulurkan piring. "Kau juga bagian dari pasar ini sekarang," katanya sambil tersenyum. Riko menatapnya sebentar, lalu menerima piring itu. Ada getar halus di tangannya, getar seorang pria yang baru saja menemukan jalan pulang setelah bertahun-tahun tersesat. Di sudut pasar, anak-anak kecil berlarian, tertawa riang. Mereka tidak lagi takut melewati kios-kios yang dulu dikuasai preman. Mereka bahkan mendekati Bowo, yang kini mengangkat mereka ke pundaknya sambil tertawa. Adegan itu membuat para pedagang saling pandang, mereka tahu luka lama takkan sembuh seketika, tetapi ini adalah awal yang baik. Matahari semakin tinggi, sinarnya menyoroti wajah-wajah penuh harapan. Dini memandang langit, lalu ke arah kios-kios yang berdiri tegak. Dalam hatinya, ia tahu bahwa ajian Pancasona yang ia warisi bukan sekadar kekuatan fisik, melainkan juga warisan tanggung jawab untuk melindungi yang lemah dan menegakkan kebenaran. Pasar ini kini bukan hanya tempatnya berdagang, ini adalah simbol dari keberanian dan harapan. Riko mendekat lagi, kali ini berdiri sejajar dengan Dini. "Aku takkan pernah bisa menghapus masa laluku," katanya lirih. "Tapi aku bisa memastikan masa depan pasar ini berbeda." Dini menoleh, menatapnya dengan lembut. "Setiap orang berhak atas kesempatan kedua, Riko. Dan setiap pasar, setiap komunitas, berhak atas fajar baru." Ketika matahari sepenuhnya menembus langit Jakarta, pasar Keramat Jati bergemuruh oleh suara hidup yang baru, suara tawar-menawar, tawa anak-anak, dan nyanyian hati yang bebas dari ketakutan. Hari itu, di bawah cahaya emas fajar, Keramat Jati bukan hanya pasar, ia adalah lambang bahwa kebaikan, jika diperjuangkan, bisa menumbangkan tirani. Dini, gadis desa penjual sembako, berdiri sebagai bukti bahwa keberanian dan hati yang tulus dapat mengubah dunia.